orang-orang melihat bahwa ini liturgis tapi kok karismatik gitu, karena masih ngeroh juga gitu. Oke. Gitu. Ngerohnya kayak gimana maksudnya? Ngerohnya itu adalah bahwa Halo Wow Worshippers, wah senang bisa ketemu lagi ya di dalam Wow Talk. Kita masih di dalam seri What's So Special About Your Worship ya, What's So Special About Your Worship. Jadi di dalam seri ini kami dari Wow Ministry akan ngobrol-ngobrol nih ya sama gembala, pemimpin gereja-gereja tertentu yang kami lihat ibadahnya itu menarik ya, ada hal-hal yang menarik, fitur-fitur yang istimewa, yang tujuannya apa sih? Tujuannya adalah supaya jadi pembelajaran buat kita gitu ya, buat kasih insight, buat kita jadi lihat hal-hal yang ternyata bisa ya diginiin, ternyata harus begini dan sebagainya. Jadi hari ini, episode kali ini kita ada tamu yang istimewa nih ya, my good friend ya, Pastor Oyan Simatupang ya, Pastor Oyan Simatupang. Halo Wow Worshippers. Asik. Ya, beliau ini dari gereja IES Christ the King, betul ya? Betul. IES Christ the King. Oke, Bro Oyan. Yes. Kita mulai deh ya obrolan ya. Mulai dari ini dulu kali. Ceritain dong tentang gereja lo. Gereja lo tuh gereja apa sih gitu kan? Udah jelas ini bahasa Inggris gitu ya. Yeah. Tapi apa latar belakangnya, sejarahnya, terus apa ya denominasinya, apapun lah pokoknya apa yang mau diperkenalkan gitu ke Wow Worshippers. Oke. Thanks Bro Jimmy. Gereja kita namanya IES Christ the King. Itu adalah bagian church plant dari International English Service. Mungkin banyak teman-teman Wow Worshipper yang udah pernah dengar IES. IES Jakarta, IES West, IES South dulu, sekarang jadi TC, IES Peak dan macam-macam gitu. Gua ini udah lama bagian dari staff kependetaan di IES Central, IES Jakarta. Oke. Tapi memang salah satu visi dari IES Jakarta itu untuk church planting, dan sebenarnya udah lama gue ditugasin untuk membuka gereja lah gitu. Oke. Gitu. Tadinya salah satu yang mau ditarget areakan itu adalah Kemang, IES Kemang gitu. Karena memang seperti lo bilang tadi kan kita berbahasa Inggris, walaupun orang-orangnya kebanyakan majority itu orang Indonesia. Oke. Dan salah satu area yang kita mau targetin itu Kemang gitu, karena mungkin ada English speaking population di situlah. Gitu. Benar. Gitu. Okay. Nah udah gitu, terus pada saat gue mulai ditugasin untuk scouting itu, kebetulan masih menyelesaikan program studi gue waktu itu. Jadi dan kebetulan program studi itu yang membiayai partial itu juga gereja. Gitu. Jadi gue bilang ke mereka, mendingan gue selesaiin tugas ini dulu dengan baik, baru kita akhirnya mikirin ini dengan matang. Oke, mereka bilang gitu. Nah pandemi terjadi, gitu kan. Sebelum pandemi terjadi, tadinya itu udah diumumin karena gue waktu itu udah mau kelar sekolah. Si Oyan mau bikin IES Kemang gitu. IES Kemang. Januari 2020 diumumin di seluruh jemaat gitu. Ya, itu udah siap-siap gitu kan. Lagi mulai pandemi itu Maret tapi 2020. Belum gila-gilaan kan. Iya, resminya Maret betul, kan, Maret 2020. Okay. Terus udah banyak yang datang, mau bantuin kayak gitu-gitu ya. Ya udah, terus meledak lah tuh pandemi. Gitu. Berhenti dulu pembicaraan. Nyebelin banget ya. Kan bisa ngapa-ngapain kan, gitu. Yang udah direncanain, gitu. Terus akhirnya ya berhenti jeda sebentar. Akhirnya gembala sidangnya IES Jakarta bilang bulan Agustus tuh tahun 2020 mulai aja online dulu, gitu. Tunggu dulu, sebelum lu lanjutin. Ini IES ini di bawah. IES itu di bawah Sinode Gereja Sidang Jemaat Allah. Assembly of God. Ya, GSJA. Jadi Pentakostal nih ya. Rootnya Pentakostal ya. Ini penting nih Wow Worshippers nanti karena ada hal-hal yang menarik berdasarkan konteks ini. Lanjutin bro. Okay. Nah setelah itu dibilang mulai aja dulu online. Setelah itu mungkin pandeminya mungkin akan berakhir Maret 2021, siapa tahu gitu kan. Yang itu Paskah kan, biasanya kan Paskah kan launching gitu kan. Oke, kita mulai. Kita bikin tim lah. Lama banget gitu. Nah karena nggak ada lokasi, dia bilang kalau misalnya mulai IES Kemang tapi mulainya online aneh juga gitu. Nah Agustus kita tarik ulur waktu, saya kayak lihat November nih untuk launching service online. Nah kebetulan gue seneng ngikutin yang namanya kalender gerejawi.
gitu. Iramanya tuh ada gitu ya. Liturgical calendar ya. Iya. Nah kebetulan ada yang namanya Minggu Kristus Raja gitu. Minggu penutup dari tahun gerejawi gitu kan. Gitu. Ya udah kita bilang ke tim gimana kalau misalnya kita panggil gereja kita karena nggak ada lokasi cyberspace IES Christ the King gitu. Dan kita rencanakan untuk launching pada Minggu Kristus Raja tahun 2020, November 2020 gitu ya. Hari Minggu terakhir sebelum Minggu Advent pertama. Iya, betul gitu. Ya udah kita persiapkan. Nah, launching lah gitu. Launching online minggu depannya langsung Advent. Launching langsung lari tuh istilahnya gitu deh. Iya. Ngebut. Gitu, ngebut. Ada berhentinya sampai sekarang. Kejar gitu. Setoran. Dipinjemin studio sama temen, dipinjemin apartemen untuk rekam, dan akhirnya pendek kata, kita akhirnya mulai in person itu baru Maret minggu kedua tahun ini. Gitu, di Mega Kuningan, di Gedung Sopodel. Iya. Itulah kira-kira. Itu yang worship space barunya tuh ya. Iya. Selamat dulu bro ya. Thank you. Selamat dulu Thank untuk you. Akhirnya. akhirnya. It's about time. Yes. Akhirnya dapat juga kan gedung fisik lah katakan begitu ya, tempat fisik ya. Pergumulan panjang juga itu. Iya. Gitu. Oke. Itulah. Sekarang udah jalan berapa ya? 2 bulanan gitu. 3 bulan. So far so good. Ya. Oke, Jemaat berapa tuh? Jemaat berapa ya? Yang rutin lah. Ya, rutin. About 90 adults ya. Lumayan sih ya. 90-an orang dewasa ya. Ini belum dihitung buat masa anak-anak. pandemi gini, sebagai gereja yang mulai online, it's pretty good ya. Iyalah. Boleh, bagus. Gitu. Asik. Oke. Gitu. Nah, jadi gini, Worshippers, kenapa kami mengundang Pastor Oyan ya? Kan seperti yang tadi saya bilang ya, bahwa pasti ada yang menarik nih dari ibadahnya nih. Tadi kan Worshippers sudah dengar nih bahwa gereja beliau ini kan sebenarnya root-nya itu kan Pentakostal ya. Yes. Pentakostal nih. Nah, tapi Worshippers tahu nggak, gereja beliau ini ibadahnya ini menggunakan lectionary, ya kan? Nanti apa itu lectionary, ntar lu bisa bantu jelasin deh ya. Boleh, siap. Lectionary, terus apalagi tuh? Perjamuan Kudus setiap minggu. Setiap minggu. Terus mengikuti liturgical calendar atau kalender gerejawi dengan full ya, dengan penuh ya. Karena banyak gereja yang ngakunya ngikutin kalender gerejawi, tapi sebenarnya mereka cuma ngadain Advent doang sama Lent ya kan. Tapi kayak gereja lu pasti malah kadang-kadang gereja Pentakosta nggak ngerayain Pentakosta lagi. Aduh, kacau itu. Ada tuh. Gitu ya. Hari Pentakosta malah nggak khotbah tentang Roh Kudus. Bersamaan sama Mother's Day lebih penting gitu. Aduh, itu kacau punya. Iya. Oke, jadi gini. Kita mulai dari yang general dulu deh, sebelum nanti ngomongin yang fitur-fitur istimewanya ya. Sekarang anggaplah Worshippers ini belum pernah ke gereja lu nih. Coba lu describe deh. Lu jelasin, gambarin ibadah gereja lu kayak gimana sih gitu. Stylenya, mungkin lu juga bisa kalau lu inget urutannya kayak gimana, biasanya dari awal sampai itu kayak gimana sih. Biar mereka jelas lah, Worshippers biar tahu gitu, dapat gambaran. Thank you. Mungkin salah satu yang kita ingin emphasize gitu di kebaktian kami, terlepas dari tata ibadahnya ya, adalah bahwa ibadah ini adalah effort dari community. Gitu. Jadi dari dulu sejak awal inception gereja ini kita tuh nggak mau terlalu personality centered, gitu. Karena personality center tuh maksudnya ke pastornya lah, gitu kan, atau ke WL-nya, gitu kan, gitu. Dan ternyata nanti akhirnya kita akan lihat bahwa lectionary ini memberikan kerangka untuk menghindari kita personality center, gitu ya. Nah, makanya di visi misi kami itu kita katakan we are a group of disciples. Learning to follow Jesus. Gitu. Jadi saya pun sebagai gembala sidang juga sama-sama salah satu anggota dari group of disciples itu yang belajar ikut Yesus gitu. Gitu. Mungkin memang saya punya alat-alat teologis untuk bisa mengajar kayak gitu ya. Tetapi in terms of pangkat saya sebagai disciple, siapa gua gitu, sama-sama we're all murid. Iya, betul gitu. Jadi bergumul bersama ngikut Yesus sebagai murid itu yang kita perlu tekankan gitu. Nah, dari situlah kita coba terjemahkan ke dalam sebuah tata ibadah yang kita gunakan sekarang. Seperti tadi lo bilang, kita menggunakan lectionary. Lectionary itu adalah pilihan ayat-ayat Alkitab
yang digunakan untuk memframe sebuah ibadah pada minggu tertentu. Gitu. Ya, mulai dari Advent 1, 2, 3, 4, Natal, Minggu Baptisan Yesus, Minggu The Good Shepherd, dan seterusnya gitu ya. Dan itu pertama menghindari pertama-tama sebagai gua yang pengkhotbah utama untuk mengkhotbahkan ya apa yang Roh Kudus katakan lah gitu. Padahal sebetulnya itu yang ada di diri gua gitu kan. Gitu. Jadi justru teks itu yang mengkontrol gua untuk kira-kira apa sih yang Roh Kudus ingin sampaikan ke komunitas. Gitu. Jadi ada sebuah framework itu pertama. Gitu. Dan ya, kayak lo pernah juga waktu datang ke gereja kita untuk khotbah kan, teks itu yang digunakan untuk mengundang gitu kan, gitu. Bicara tentang ini gitu. Jadi itu pertama. Jadi we invite Jimmy Setiawan, tapi Jimmy Setiawan juga under the authority of a certain text gitu kan. Itulah kira-kira itu satu. Dan itu juga kita turunkan ke seluruh ibadah. Jadi WL itu milih lagu dari teks-teks tersebut. Itu, gitu, betul, ya. Jadi ada kesinambungan gitu. Jadi itu WL mesti tahu tuh ya teks hari apa. Itu apa ya, kan? Betul. Jadi kan dari bacaan pertama, bacaan kedua, Mazmur, bacaan Injil gitu. Dan itu yang menginspirasi mereka untuk milih-milih lagu. Dan so far benar-benar lagu sama khotbah itu selalu nyambung. Gitu. Dan itu kita pikir itulah di situ bukan personality yang keluar, tapi personalities komunitas itu yang mengeluarkan isi hati personality Sang Roh Kudus itu sendiri. Gitu. I think that's powerful gitu. Ini sesuai dengan ini kan esensi dari liturgi kan. Betul. Laos dan ergon itu the work of people. Jadi kita mulai dulu dengan panggilan beribadah, ya, lalu 1-2 lagu, terus pembacaan Mazmur. Setelah itu pembacaan 1 dan 2 biasanya itu perjanjian baru dari epistel atau dari perjanjian lama. Itu selalu anggota komunitas kita yang membaca maju ke depan dari anak-anak, remaja, orang tua gitu. Intergenerational. Nanti kita akan bahas lagi. Ini juga di fitur menarik gitu. Lalu setelah itu ada pengakuan dosa gitu ya. Jadi ada pengakuan dosa korporat lah gitu. Dan baru masuk ke khotbah gitu. Ya, sebetulnya liturgi sekali gitu. Tetapi yang gue lihat ya, orang-orang melihat bahwa ini liturgis tapi kok karismatik gitu. Karena masih ngeroh juga gitu. Gitu. Ngerohnya kayak gimana maksudnya? Ngerohnya itu adalah bahwa ada for lack of better word, ada aura atau ada nggak kaku gitu ya, maksudnya ngeflow, iya. Atmosfernya nggak kaku, nggak dingin, nggak tradisional kayak gitu mungkin ya. Kita bisa mau ketawa bisa, mau lamenting bisa, kayak gitu. Dan pakai band kan? Pakai band. Jadi very modern musiknya itu genre-nya kan. Oke. Gitu. Terus setelah khotbah itu diakhiri dengan perjamuan kudus tiap minggu. Gitu. Dan perjamuan kudus tiap minggu itu selalu dikaitkan dengan isi khotbah gitu. Jadi word and sacrament. Jadi ada kan yang bilang kadang-kadang kalau misalnya kita rayakan perjamuan kudus katanya nggak ada sambungannya dengan khotbah. Gitu. Atau misalnya menghilangkan kekhususan perjamuan kudus. Dibilang kan kayak adalah istilah katanya perjamuan kudus itu seperti perayaan ulang tahun gitu. Masa kita ngerayain ulang tahun tiap hari gitu kan? Bosan. Atau misalnya it's like my wedding anniversary. Kita kan nggak ngerayain wedding anniversary tiap hari gitu. Padahal sebulan itu kan makanan. Benar. Dan itu yang kita akan gali kembali. Itu lebih tepat metafora itu, makanan. Masa lu makanan cuman sekali sebulan? Iya benar. Kapan Roh Kudus berbicara gitu kan? Nah, kita kan selalu yang udah menekankan pada word firman itu sebagai makanan. Nah, kenapa kok perjamuan kudus bukan dianggap sebagai makanan? Harusnya dua-duanya makanan kan? Benar. Makanan yang mengisi mungkin intelektual kita, dan ketika kita menerima sesuatu yang kita bisa sentuh, makanan yang mengisi juga melalui hati kita. Nyambung jadi. Benar. Dan so far lucunya dari awal sampai akhir tuh paling cuma sejam 15 menit. Sejam 15 menit ya? Padahal udah perjamuan kudus tuh? Iya. Khotbah 25 menit. Lagu 3-4 lagu dengan ada respon song dan semuanya. Gitu. Iya. Nggak bertele-tele juga sih, gitu kira-kira bentuknya ibadahnya. Wow. Jadi worshipers nih ada beberapa fitur yang menarik nih ya. Untuk diangkat ya. Sekedar cuma menambahin doang ya, worshipers. Jadi kalau kita lectionary itu jadi kayak kurikulum lah kan gitu ya. Kurikulum. Mungkin di versi ini apa sih?
buku almanak ya, Baki ya, ada kan? Iya, iya. BAKI ya kalau nggak salah ya. Iya. Ya, kayak kurikulum lah gitu ya. Kayak jadi udah di set. Ini internasional ya. Betul. Revised Common Lectionary namanya. Ya, Revised Common Lectionary. Ya, ini diakui oleh gereja Katolik, Metodis, ya, bahkan Reform di Amerika, Anglican, Episcopalian dan sebagainya kan. Jadi ini memang nih kurikulum bacaan ya, yang cycle-nya tuh ada 3 kan. Ada year tahun A, B, C. Tahun A, tahun B, tahun C. Jadi kalau udah selesai tahun C, balik lagi ke A, ke tahun A gitu. A, B, C-nya itu ngikutin Injil, Markus, Matius, Lukas. Markus, Matius, Lukas ya? Ngikutin sesuai urutan Alkitab. Jadi Matius, Markus, Lukas. Sekarang kita di tahun C, kebanyakan ngikutin tahun Lukas, disisipi Injil Yohanes beberapa tempat. Jadi dengan demikian, kalau kita menggunakan lectionary, kita tuh terekspos dengan keluasan dari Alkitab, bener ya? Karena seringkali kalau kita berpulang ke pengkhotbah, ya kalau pengkhotbahnya cuma demannya perjanjian baru, ya udah khotbahnya perjanjian baru terus dah, kan? Perjanjian lama nggak pernah disentuh. Benar. Tapi kalau dan ini kalau misalnya kita mengatakan bahwa kita itu Kristosentrik, gitu kan, mengikuti cerita Yesus yang ada di dalam Injil itu kan akhirnya cerita itu menjadi cerita kita juga, gitu. Bukan hanya preposisi gini harus begini, tapi kisah gitu kan, kisah kayak kita misalnya ya gue orang Batak, ada kisah-kisah Batak yang membangun jati diri gue, gitu kan. Sama lah sebagai orang Kristen ya cerita Kristus lah yang membangun jati diri kita sebagai orang Kristen. Benar. Nah, gue seneng lu angkat tentang Kristosentrik itu ya, karena gue mau beralih ke fitur kedua tentang kalender gerejawi nih bro. Karena worshippers kita mesti sadar ya, kita ini sering gembar-gembor ya, bilang bahwa kami mau jadi gereja yang Christ-centered, bla 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 bla. Tapi kita nggak melakukan church calendar. Padahal church calendar itu very Christ-centered kan? Betul. Itu kan peristiwa Kristus semua dari awal sampai akhir, bahkan sampai gereja diutus mewakili Kristus. Gitu itu kan disusunnya itu kan around Christ life. Iya kan? Christ life kan? Mulai dari kelahiran sampai nanti Yesus ditangkap, mati dan dikuburkan, sampai naik ke surga, terus dicurahkan Roh Kudus. Dan di tengah-tengahnya kan ketika Kristus itu dibaptis, kenapa dia dipanggil sebagai gembala yang baik, kayak gitu-gitu. Terus ada pencobaan Kristus kan ada dari minggu itu khusus kan yang bicara tentang temptation of Christ. Dan ujung-ujungnya kan kalender gerejawi itu siklusnya selalu ditutup dengan Christ the King Sunday, menunjukkan bahwa memang Kristus itu sebagai pusatnya gitu. Nah, boleh cerita nggak bro? Lu dari mana sih bisa tiba-tiba pengen? Lu kan orang Pentakostal gitu loh. Tapi kok bisa gitu menyadari bahwa penting gitu ngadain, melakukan church calendar ini gitu? Mungkin salah satu aspek kepentakostaan gua yang masih gua cherish itu adalah aspek mistik ya, kekristenan gitu. Itu sebenarnya harta yang ada di dalam kepentakostaan gitu, yang mungkin kurang tereksplorasi karena ya mungkin eksplorasi teologis gereja Pentakosta agak masih perlu perkembangan gitu ya. Ya kebetulan gua ada kesempatan untuk belajar cukup jauh, jadi itulah yang kita coba untuk jalankan di kehidupan gerejawi minggu per minggu gitu. Dan itu pertama, kedua menghindar dari personality centered itu. Gitu. Gereja-gereja Pentakosta kan sangat maaf kita tahu bahwa sangat personality centered. Ya, superstar pastor, figur-figur tertentu. Ya nggak apa-apa kalau misalnya pendeta itu jadi terkenal, tapi jangan sampai jadi personality yang kalau misalnya dia hilang, gereja itu bubar gitu. Dan sering kali kan itu atau si pendeta pindah, dia ikut pindah. Gitu. Sangat personality driven gitu. Dan harusnya the only personality that is driving itu Christ gitu kan. The only celebrity. Betul. Selebriti satu-satunya kan. Betul. Gitu. Dan itulah yang kita mau coba terapkan di IS Christ the King ini sebetulnya. Makanya lectionary ini sangat membantu gitu. Ya, lectionary itu sama kalender gerejawi. Kalender gerejawi ini dong ya, full lengkap ya. Apa Epiphany, apa gitu-gitu lengkap ya. Yang belum kita terapkan paling yang hari-hari non hari Minggu aja, misalnya kayak Rabu Abu, Sabtu Sunyi, itu paling kita keluarkan video teaching. Oke. Ya, sebenarnya kalau mau lebih lengkap lagi, bahkan ada hari-hari orang-orang kudusnya juga. Iya, benar-benar. Oke. Tapi
Anyway, udah jauh lebih bagus lah dari Yeah. kebanyakan gereja di Indonesia sih, Betul, kalau menurut yeah, gue ya. yeah. Khususnya gereja Protestan ya. Kalau Katolik kita nggak usah ngomong lah. Yeah. Kalau kayak Katolik kan itu memang mereka udah lebih Ada ketat set ya. sendiri ya. Benar-benar. Gitu. Itu. Iya, iya. Terus ada fitur lain yang gue mau angkat ini bro, tadi kan udah lu sempat mention juga yang soal intergenerational worship. Oke. Boleh jelasin nggak? Ya. Lebih detail lagi Oke. deh. Apa tuh? Jadi mungkin kembali kepada eksperimen gereja kontemporer mungkin tahun 80-an ya, yang terlalu memisah-misahkan ibadah berdasarkan age group. Kategorial. Age group ya, itu remaja apa gitu. Nah, setelah itu didata, banyak studi-studi memperlihatkan bahwa ternyata orang-orang muda itu susah kembali ke gereja utama, ke gereja ibadah umum, karena mereka tidak merasa itu bagian dari mereka. Oke. Apa mereka di silo-silo gitulah. Gitu. Iya, dikotak-kotakin. Dikotak-kotakin, betul. Iya. Gitu. Jadi kami mencoba untuk mendobrak itu. Kotak-kotak itu tetap mengadakan ibadah yang untuk membantu anak-anak untuk bisa berkembang sesuai dengan umurnya, remaja, dewasa muda dan sebagainya. Tetapi ada bagian yang utama yang kita rayakan bersama-sama. Gitu. Ada, dan ketika merayakan bersama-sama itu bukan hanya mereka hadir gitu ya, tetapi mengambil bagian yang signifikan dalam jalannya ibadah. Ngasih pengumuman, baca ayat, terima tamu, segala macam lah. Jadi anak kecil bisa baca ayat, nanti orang lansia bisa pimpin doa, kayak begitu ya. Betul. Segala golongan usia dilibatkan pelayanan dalam ibadah. Worship team itu nyampur gitu, kayak gitu. Dan sebetulnya kalau kita mau lihat itu adalah model dari gereja awal mula gitu, bahwa it's one community, benar. Apa dengan age group yang berbeda-beda. Benar. Gitu. Dan mungkin awalnya orang bilang, is it going to work gitu ya? Tapi ternyata kita lihat namanya dibilang khotbah lo kan cukup berat gitu, gitu kan? Ntar anak remaja nggak nyambung gitu. Tetapi kita lihat kayaknya oke aja kok orang remaja gitu. Kita tanya gitu kan, kena nggak gitu. Malah kadang-kadang remaja tuh duduk di depan. Kalau misalnya yang di belakang agak ngantuk-ngantuk, mereka yang disuruh manggut-manggut kayak gitu. Ada juga gitu ternyata gitu. Jadi ini benar-benar di gereja lu nggak ada lagi ibadah khusus anak muda gitu? Nggak ada? Karena kita gereja baru belum. Oke. Untuk anak muda itu kita sediakan wadah namanya SOAP ya, Scripture Observation Application Prayer, kayak semacam small group gitu. Dan itu membahas khotbah yang sudah dibahas hari Minggu sebelumnya. Jadi lebih kayak fellowship, lebih dalam, kayak fellowship ya, pendalamannya. Ya, tetapi dengan tentu segmentasi youth. Tapi gitu. Ibadahnya sendiri memang ikut mereka. Semua kategori usia tuh, semua kelompok usia ya. Nah kalau untuk anak-anak 6-12 mereka ikut worship, setelah itu kita dismiss. Gitu. Jadi mereka ikut dulu separuh awal setengah awal. Setelah itu baru mereka ada waktu dikasih masuk ke kelas-kelas masing-masing gitu ya. Iya. Dan saat ini mungkin kita akan perbaiki juga. Saat ini baru sekali sebulan mereka akhirnya kembali untuk ikut perjamuan kudus, gitu. Karena kalau misalnya kita lihat dari 1 jam seperempat jam itu terlalu singkat kalau misalnya mereka pergi terus kita panggil lagi untuk ekaristi. Gitu. Jadi sekali sebulan itu memang ada bahannya yang lebih pendek. Itu mereka hanya fellowship sebentar, itu terus masuk lagi. Kita emang merayakan perjamuan kudus untuk anak-anak juga, pedo communion. Gitu. Ya, since you mention apa tentang perjamuan kudus, kita ngomongin perjamuan kudus ya. Boleh. Ini perjamuan kudus tiap minggu ya? Iya. Wow. Iya. Ini orang Pentakosta yang paling Calvin yang saya pernah kenal. Dalam artian itu. Calvinis, Katolik, Ortodoks semua yang digabung. Dalam artian itu ya, dalam artian perjamuan kudus itu tiap minggu itu kan memang kerinduannya John Calvin kan gitu ya, tiap minggu ya. Wow, tiap minggu, terus apalagi tadi Paedo Communion ya, anak kecil ya. Tapi tetap harus dibaptis dulu atau nggak mesti? Jadi gini, lucunya di etos Pentakosta itu, kan kalau orang Pentakosta kan dikenal dengan altar call, gitu kan? Altar call, untuk bertobat gitu kan. Perjamuan kudus itu juga sering dianggap sebagai satu bentuk altar call sebetulnya. Meresponi. Iya, gitu. Jadi itu kan hospitality table kan. Meja keramah tamahan Kristus. Benar. Gitu. Jadi itulah yang kita extend ke jemaat. Siapa yang mau menerima,
Oke. silakan terima gitu. Walaupun belum dibaptis Iya, misalnya. walaupun belum dibaptis. Bahkan mungkin ini Belum misalnya, percaya misalnya. Iya, gitu. iya, misalnya Iya. tiba-tiba ada orang non-Kristen Iya. tapi dia rindu pengen Iya, gitu ngalamin iya. atau apa. Karena kan it's an internal process kan. Gitu menarik. yang kita beri ruang seluas-luasnya untuk Roh Kudus bekerja. Gitu. Dan kami percaya itu the Holy Spirit will work. Iya, jadi open table lah, Iya. istilahnya open Very table, much, iya. siapapun boleh datang. Iya. Tentu kan dikasih undangan dulu ya, bahwa Iya. ini bukan sembarang apa gitu, Yes. kasih pemaknaannya dulu. Iya. Silahkan kalau mau mengalami kasih Kristus apapun itulah Iya, gitu precisely. ya. Wow, Gitu. oke. Iya. Mungkin lu udah tahu kan bro, bahwa penelitian disertasi gue emang dalam bidang Ekaristi gitu, jadi itu Sakramen. dimasuk-masukkan juga lah pengajaran itu. Yes. Gitu. Dari denominasinya sendiri pernah ada keberatan nggak? Enggak sih, karena aman-aman aja, karena mereka juga melihat bahkan ada satu mahasiswa doktoral di STF di Jakarta yang menulis paper tentang gereja kita. Gitu. Lucu juga, jadi diperhatikan lah gitu ya, gitu. Nggak ada sih. Gitu. Iya. Karena ada satu wadah untuk ngeroh dengan cara yang baru. Kira-kira begitulah. Karena ada satu, mungkin lo pernah kenal seorang teolog Pentakosta namanya Simon Chan. Simon ya kan? Chan, Orang Singapura. Dia mengatakan bahwa cara orang Pentakosta beribadah itu membuat sebuah kefatikan, kelelahan spiritual. Karena akhirnya cara ngerohnya itu macam liturgi yang kaku. Gitu. Udah tahu nih, amin ini, habis ini ya bendera-bendera, habis ini berbahasa roh 5 menit, habis ini kayak gitu. Sebetulnya nggak ngeflow lagi. Iya. Gitu. Nah, yang diperlukan, kata Simon Chan, adalah kerangka yang sehat. Kerangka yang sehat, supaya the spirit can move gitu. Iya. Kerangka yang sehat, yang intentional, yang iya. dipikirkan matang-matang gitu. Iya. Dan mungkin salah satu yang kita juga tekankan adalah benar-benar menekankan wanita dan pria itu giftingnya sama. Oke. Gitu. Bahkan kemarin kan Minggu Pentakosta, salah satu lagu yang kita nyanyikan itu satu hymn yang cukup kuno yang menggunakan, karena kita bahasa Inggris, menggunakan she menyebut Roh Kudus gitu. She. Dan lirik lagu itu benar-benar skriptural sebetulnya. Yang kami ingin ajarkan juga bahwa kalau misalnya ini bukan soal Tuhan itu laki-laki atau perempuan, tapi kalau bahasa kita berat sebelah, benar. Akhirnya pengalaman kita tentang Tuhan juga berat sebelah. Benar. Gitu. Benar. Itu jadi kita juga buka untuk pemikiran feminisme kayak gitu. Istri gua juga ditabikkan sebagai pendeta dan dia lagi sekolah teologi, jadi dia juga khotbah gitu. Gitulah kira-kira. Ya, wow. Jadi memang ibadahnya memang ibadah di IES Christ the King ini memang something banget sih ya. Ya, gue pribadi kan gue memang mendalami ibadah ya. Ya, since I know. Misalnya lo diundang khotbah, Iya. gitu kan? Kalau misalnya udah tahu ayatnya, enak kan? Iya. Kita bisa persiapan dengan matang. Gitu. Gue paling sebel kalau misalnya diundang khotbah, ya terserah Roh Kudus saya lah. Gitu. Iya. Dan ayatnya kan juga ada pilihan, kan? Maksudnya nggak cuma satu kan? Kalau bicara lectioner itu kan ada beberapa pilihan. Iya, kita bisa mau tekankan di mana. Benar. Gitu. Bahkan kita cuma mau satu bagian aja juga boleh. Masalah, gitu. Iya. Jadi worshippers sekali lagi bolehlah datang sekali-kali ke gereja Pastor Oyan karena benar mampir karena gereja beliau ini istimewa sih. Buat gue sebagai orang yang dalamin ibadah ya. Thank you bro. Very something lah ya. Maksudnya dengan perjamuan kudus setiap minggu ya, Paido Communion, ya, open table. Benar-benar Christ-centeredness itu sangat ditekankan ya. Christ-centeredness bukan lagi teori, tetapi juga the way you treat people ya. Khotbah kita banyak menyentuh juga tentang social justice issues. Benar. Kan belum lama ini waktu pemerintah keluarin tentang anti-LGBTQ itu kan sangat menjadikan itu addressing itu ya. Asik sih itu keren banget sih. Ya, addressing itu. Jadi mimbar benar-benar dipakai untuk addressing isu-isu kontemporer lah begitu itu ya. sebenarnya kan karya profetis gereja sebenarnya kan kalau dipikir-pikir. Benar. Yang mana udah agak nggak banyak gereja yang mengemban tugas ini kan, jalanin peran sebagai profetis tuh kayaknya wah, bisnis lu bakal sukses 2 tahun ke depan gitu. Iya, malah ujung-ujungnya jadi gitu ya. Profetik tuh kayak prediction gitu kan. Ngeramalin lu, tenang lah lu kalau kerja pasti sukses bla 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 gitu. Tapi nggak lagi bicara ini salah atau apa. Bagaimana gitu kita menghardik
kekuasaan yang menyalahgunakan kekuasaannya. Gitu. Benar. Itu sebenarnya kan karya profetis Perjanjian Lama seperti itu. Benar. Oh, satu catatan, gue mau nambahkan ini. Jadi yang gereja beliau ini lakukan ini bukan multi generational, bukan. Generational, beda loh multi generational dengan intergenerational. Kalau multi generational itu orang dari berbagai usia cuma sekedar hadir, tapi yang melayani itu tetap dari satu kelompok usia, misalnya dewasa doang gitu ya. Tapi yang beliau lakukan ini intergenerational, karena bukan hanya yang hadir, tapi yang melayani juga dilibatin ya, lansia, remaja, dewasa muda, anak-anak, ya dewasa matang kayak kita. Bukan dewasa busuk ya, bukan ya? Iya. Jangan sampai. Iya. Oke. Gitu. Worshippers, waktu kita udah habis sebetulnya ya, tapi kita terlalu singkat nih kayaknya. Benar. Biasanya Pentakosta sejam setengah biasanya. Iya, benar. Tapi nggak apa-apa, biar bikin mereka penasaran untuk langsung aja dah gitu, nyobain, ya kan. Nah, di penghujung episode kita, Bro, ada hal apa nggak mau disampaikan ke rekan-rekan worshippers nih? Mungkin kepada worshippers yang pendeta, pengerja, find your ciri khas. Gitu. Karena kalau misalnya kita sering sekali melakukan sesuatu, istilahnya copy paste, bukan copy paste ya, copy paste. Latah ya. Iya, latah. Itu jangan gitu. Benar. Ketika kita misalnya mau mengatakan welcome home, misalnya kan ada istilah yang populer. Kenapa kita mau welcome orang-orang tertentu misalnya kayak gitu? Itu. Jadi lakukanlah segala sesuatu dengan pergumulan, gitu, dan intentional. Itu, dan saya pikir itulah yang kita bisa pegang dan percaya bahwa Tuhan akan mengerjakan sesuatu dalam intentionality kita. Gitu. Benar. Kira-kira gitu sih. Menemukan ciri khasnya, keunikannya, tetapi di saat yang sama tetap core-nya kita nggak lepas the hospitality of God, ya kan, the embracing love of God in Christ. Itu justru yang nomor satu kan. Benar. Kalau nggak buat apa kita bergereja? Iya nggak? Iya. Oke. Gitu kira-kira. Sip, mantap bro. Thank you So much. Kita tutup dengan kita kling. Tos dulu. Sukses buat gereja. Thank you, sir. Amin. Tuhan diberkati. Kita semua juga diberkati. Amin.